di zaman sistem informasi seperti saat ini, semua informasi maupun berita gampang dapat kita lihat melalui berbagai macam media sosial maupun di internet. Salah satunya beberapa waktu lalu saya sempat menemukan berita yang sedang cukup ramai dibicarakan, yaitu mengenai kasus pinjaman online atau biasa kita sebut dengan pinjol. Pinjaman online ini sangatlah berdampak buruk bagi setiap kalangan di masyarakat. Dari kasus pinjaman online itu sendiri, itu dapat menyebabkan kemiskinan, kekerasan, bahkan sampai pembunuhan. Dan mirisnya lagi, kasus pinjaman online ini tidak hanya ditemukan di kalangan orang dewasa saja, tetapi banyak ditemukan di kalangan remaja di Indonesia. Selain daripada itu, saya sempat menemukan video-video dari beberapa konten kreator yang ada mereka membahas mengenai frugal living, yang dimana pada video tersebut mereka menyampaikan bahwa frugal living merupakan gaya hidup pelit, mencapai pensiun muda dan lain sebagainya. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaannya ialah sebenarnya apakah itu frugal living dan apakah hubungan frugal living dengan kasus pinjaman online yang telah saya sampaikan sebelumnya. Pertanyaan itu akan saya bahas pada materi yang saya akan bawakan, yaitu mengenai frugal living, menggapai financial independence di usia muda. Sebelum daripada itu, perkenalkan, nama saya Kausar Rahman. Poin 1 adalah perkenalan. Sebelum saya menjelaskan mengenai konsep dari frugal living itu sendiri, saya akan menjelaskan latar belakang saya terlebih dahulu. Saya bukanlah pakar finansial atau pengamat ekonomi ataupun lain sebagainya. Saya hanyalah mahasiswa biasa yang dimana seperti pada mahasiswa umumnya, pendapatan pemasukan saya berasal dari orang tua saya. Ya, walaupun pada umumnya terdapat mahasiswa yang telah mulai bekerja, tapi pada umumnya mahasiswa biasanya pendapatannya berasalkan dari orang tua mereka. Pemasukan saya sendiri dapat bilang tidaklah banyak apabila dibandingkan dengan pemasukan teman-teman saya lainnya. Akan tetapi saya tetap dapat menyisihkan uang bulanan tersebut dan ditabung tiap bulannya dengan cara membatasi keinginan saya di bulan-bulan tersebut. Ya, itu dapat dikatakan hidup hemat, atau bahkan sebagian orang mungkin yang mengatakan itu adalah hidup pelit. Akan tetapi selama ini saya terus melakukan hal tersebut. Saya terus menabung tiap bulannya tanpa mengetahui end goals atau tujuan akhir dari proses menabung itu sendiri. Sehingga muncul dari benak saya sebuah pertanyaan, yaitu sebenarnya apakah fungsi dari saya menabung tiap bulannya, dan tujuan akhir apakah yang akan saya dapatkan dari melakukan proses tersebut. Dan setelah saya mencoba untuk mempelajari mengenai konsep dari frugal living itu sendiri, saya menjadi mengetahui mengenai tujuan akhir dari proses menabung yang telah saya lakukan selama ini, yang dimana berdasarkan menurut konsep dari frugal living itu sendiri, tujuan akhir dari proses itu ialah untuk mencapai financial independence di usia yang muda, yang dimana biasanya financial independence itu dapat dicapai di usia 50-60 tahun. Akan tetapi dengan menerapkan konsep frugal living itu sendiri, kita dapat mencapai financial independence di usia 30-40 tahun. Kembali ke pertanyaan pertama, apakah itu frugal living? Frugal living merupakan konsep gaya hidup yang dapat diterapkan oleh semua orang, yang mana kita menghemat sebanyak-banyaknya terhadap pengeluaran yang dimiliki,
yang harapannya hasil dari uang tersebut akan menjadi suatu alat investasi seorang untuk dapat mencapai financial independence di usianya yang muda. Yang dimana pada komunitas frugal living, hal tersebut dikenal sebagai istilah FIRE atau Financial Independence Retire Early. Semua orang dapat mencapai financial independence di budget berapapun. Berdasarkan konsep FIRE yang telah saya sebutkan sebelumnya, kita dapat mengetahui bahwa financial independence itu dapat dicapai di budget berapapun. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki standar hidup yang berbeda. Contohnya, seseorang yang tinggal di ibu kota seperti Jakarta tentu saja memiliki standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tinggal di daerah-daerah. Oleh karena itu, konsep dari frugal living itu sendiri dapat diterapkan oleh semua orang, baik itu dari pekerja hingga mahasiswa. Yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana kita cara untuk tetap konsisten dalam melakukan penerapannya. Poin 3 adalah kesalahpahaman. Konsep dari frugal living ini sendiri seringkali disalahpahamkan atau disalahartikan menjadi gaya hidup pelit atau menunda kesenangan, bahkan tidak boleh berbelanja dan lain sebagainya. Padahal tidak dengan demikian. Saya mengambil beberapa poin dari seorang pekerja biasa yang mana beliau telah menerapkan konsep frugal living ini beberapa tahun ke belakang, dan beliau telah mendapatkan dampak yang sangat besar bagi dirinya itu sendiri, yaitu bernama Samuel Ray. Samuel Ray mengatakan frugal living menganggap uang sebagai kendaraan menuju kemerdekaan finansial. Poin kedua adalah hidup berdamai dengan kebutuhan kita apa adanya. Maksud dari poin kedua ini ialah kita membeli barang itu tidak berdasarkan dengan tren ataupun dengan merek dari barang itu sendiri. Akan tetapi kita mengetahui bahwa mengetahui kebutuhan kita, dan kita mengetahui fungsi dari barang yang akan kita beli. Lalu yang ketiga adalah berbelanja dengan kesadaran penuh bahwa barang yang kita beli mendatangkan kebahagiaan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa frugal living bukanlah artinya kita tidak dapat membeli barang yang branded. Akan tetapi barang yang kita beli, kita harus mengetahui bahwa dengan membeli barang tersebut akan membawa benefit yang besar dan mendatangkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri. Lalu poin keempat adalah melakukan budgeting sehingga kita mempunyai pos keuangan yang jelas untuk setiap hal yang kita prioritaskan. Dan poin yang kelima ialah hidup dengan fokus yang jelas, yang dimana berdasarkan konsep dari frugal living itu sendiri, fokus tujuan akhirnya ialah untuk mencapai kemerdekaan finansial di usia yang muda. Poin 4 adalah bagaimanakah cara kita mengimplementasikan dari frugal living itu sendiri. Poin yang pertama ialah memiliki financial goal, tujuan finansial atau financial goals yang jelas. Dengan merumuskan tujuan finansial atau financial goals yang jelas, tentu saja itu akan membantu kita untuk dapat menjadi lebih konsisten untuk mencapai tujuan yang kita telah tetapkan sebelumnya. Lalu poin 2 adalah selalu melakukan analisis kebutuhan serta keinginan sebelum melakukan membelanjakan uang. Dengan melakukan analisis ini, kita akan dapat benar-benar mengetahui mana hal yang hanya menjadi yang cuma hanya keinginan dan mana hal yang benar-benar kita butuhkan. Lalu yang ketiga adalah merasa nyaman untuk tidak terpengaruh tren. Seiring berjalannya waktu, tentu saja tren terus bermunculan secara silih berganti. Dan dengan tidak melakukan impulse buying adalah perilaku yang harus dijaga berdasarkan dalam konsep frugal living itu sendiri.
Dan yang keempat ialah memiliki persepsi dan kesadaran bahwa hidup bukan untuk saat ini saja. Karena frugal living ini adalah penerapan konsep masa panjang yang dimana lebih berfokus pada investasi masa depan dibandingkan dengan keinginan di masa kini. Poin terakhir adalah frugal living versus pinjaman online. Untuk menjawab pertanyaan di awal, berdasarkan hal-hal yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa frugal living itu merupakan konsep yang mana kita memprioritaskan investasi dan menghindarkan hutang-hutang konsumtif, sehingga penerapan konsep ini itu dapat menghindarkan kita dari hutang-hutang konsumtif, terutama pada kasus-kasus pinjaman online yang ramai dibicarakan beberapa waktu yang lalu. Materi ini akan saya tutup dengan mengutip dari salah satu pekerja biasa, yaitu tadi Samuel Ray yang telah saya jelaskan sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa frugal living bukanlah jalur instan. Di zaman saat ini, tentu saja lebih mudah untuk terlihat kaya daripada benar-benar kaya. Tapi kita harus fokus pada tujuan kita, yang mana the goal is not look to be rich, but to be rich. Mungkin sekian dari saya Faisal Rizky Rahman, terima kasih.